syukur tertinggi mensyukuri hadirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah pandai bersyukur, baru nikmat itu bernilai. Nikmat itu banyak, tapi kalau tidak bersyukur dengan adanya Sayyidina Muhammad SAW, itu orang hidupnya tidak bernilai. Karena hidup kita ini bersumber dari hidupnya Nabi Muhammad SAW. Itu ilmu yang dibagi oleh Tuan Guru Syekh Hasbullah. Beliau ini masih satu nasab dengan istri saya ke atas, ke Syekh As-Samarqandi, Jamaluddin Kubra, ya, masih ke atas nyambung semua. Syekh Hasbullah ini sezaman dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sezaman dengan pendiri Muhammadiyah juga Syekh Ahmad Dahlan Muhammad Darwis, sezaman juga dengan pendiri Perti Sulaiman Jau, Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi, semuanya mursyid. Syekh Sulaiman Rasuli mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Syekh Hasbullah pun seorang mursyid. Tarekatnya apa? Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di mana dia mengambil talqin? Semuanya ngambil talqin, ada yang di Mekah, ada yang di negeri kita. Di masa mereka yang mengajar di Mekah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Siapa namanya? Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi itu berguru kepada dua syekh khalifah dari Syekh Abdullah Afandi di Jabal Abi Kubais yang sekarang menjadi kantor takmir Masjidil Haram. Ya, di puncak Jabal Abi Kubais itu dulu di situ ada masjid, ada tempat orang bersuluk. Jadi suluk Naqsyabandi itu berkelas dulu. Sekarang diejek-ejek orang, dibidah-bidahin orang, ya urusan dia lah ya. Dulu itu tempat bersuluknya di mana? Jabal Abi Kubais. Sampai tahun 80 tempat itu masih utuh. Guru kami yang di Banjar masih hidup, saksi Tuan Guru Wildan, ahli qiraat dan ahli sanad. Beliau bercerita kepada kami dulu tinggal di situ, cuma Syekh Mursyidnya sudah tiada. Nah, Syekh Hasbullah ini pernah ngambil di situ. Dan beliau asalnya kan Jawa, tapi darahnya masih ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajah antara Arab dan Jawa. Jadinya Arab maklum. Beliau ini dari daerah Magelang ya. Betul. Nah, saya punya guru juga orang Magelang. Syekh Mursyid Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Namanya Syekh Kiai Haji Ahmad Khalwani, masih hidup, sering ke Tembilahan. Ya, sering ke daerah Kepulauan Riau. Masih hidup. Beliau ngambil dari ayahandanya Syekh Nawawi, lalu seingat saya Syekh Muhammad Bashir apa Nazir ya. Nanti silakan dicek ulang. Itu jalurnya nanti ke Syekh Abdul Karim Al-Bantani Al-Makki yang berkubur di Makkah. Beliau ngambil dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi satu jalur Naqsyabandiyah Khalidiyah, sedangkan guru Syekh Hasbullah yang lain bernama Syekhana Khalil. Kalau di buku kitab Usuluddin beliau disebut Kiai Haji Khalil. Kiai Haji Khalil berarti beliau seperguruan dengan pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Tapi yang bergelar Hadratus Syekh ya Syekh Hashim Asy'ari. Kalau beliau ini Syekh Mursyid Mufti. Berarti dalam dirinya pun ada dua jalur tarekat besar. Satu Qadiriyah Naqsyabandiyah Syekhana Khalil, walaupun jalur Syekhana Khalil ini tidak masyhur. Sampai hari ini tidak masyhur. Beliau lebih memilih jalur sanad muallim sebagai ulama. Ya, tapi beliau juga seorang mursyid. Maka hasil kalau gurunya wali, murid yang tasdik, yang taslim pasti juga jadi wali.
Kalau gurunya wali yang faqih, alim dalam hukum syariat, muridnya jadi faqih. Kalau gurunya mursyid tarekat, muridnya jadi mursyid tarekat. Kalau muridnya tasdik dan taslim. Tasdik itu percaya dengan ilmunya, bahwa ilmunya dari Allah, diturunkan kepada baginda Rasulullah, diwariskan oleh guru kita. Kalau taslim lebih berat. Taslim itu bab adab. Tidak faham, kita tidak komentar, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Taslim itu guru kita, ini manusia. Dia tidak sempurna seperti para nabi. Jika para nabi tidak dipercaya kenabiannya oleh Abu Jahal, Abu Lahab, karena dia tidak taslim. Semua orang Mekah percaya Nabi Muhammad itu orang yang paling jujur, al-amin. Tapi mereka tidak taslim. Tidak taslim dengan wahyunya. Kalau murid tidak taslim, tidak menerima apa ilhamnya guru, bimbingannya guru, malah tersinggung kalau guru ngajar. Ada murid tersinggung kalau guru ngajar. Anda cari guru yang lain, ya. Jangan dikira itu terjadi dulu, Pak. Sampai sekarang terjadi. Sampai sekarang kalau ada murid tersinggung kalau disinggung gurunya, Anda cari guru lain. Kalau enggak, tobat nasuhah. Baru ke guru sudah begitu, gimana kalau jumpa Rasulullah SAW? Ya, pasti nggak kuat antum itu ketemu Rasulullah SAW. Karena ujian Nabi lebih berat daripada ujian seorang mursyid. Kalau lolos menerima rohani guru, insya Allah lolos menerima rohani sang maha guru rohani Sayyidina Muhammad SAW.